Amin. Tetapi hasil daripada pemberitaan firman Allah itu adalah pihak saudara-saudara. Amin. Kalau saudara pada saat mendengarkan firman Allah, menyiapkan hati, mau mendengarkan dengan baik, lalu memberikan tempat yang leluasa untuk firman Allah bekerja, maka akan terjadi perubahan dalam Amin. hidup Amin. saudara. Amin. Mungkin berangkatnya saudara boleh dikatakan sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang hidupnya morat-marit. Tetapi kalau saudara membuka hati untuk firman Allah itu akan bekerja begitu dalam kehidupan saudara. Amin. Pulang kembali, saudara mendapatkan semangat dan kekuatan yang baru. Amin. Amin. Saya sampaikan terlebih dahulu kepada Ibu Gembala yang saat ini mempercayai saya untuk menyampaikan firman Allah. Beberapa waktu lalu ketika Ibu Gembala menunjuk saya untuk melayani saudara pada minggu ini, saya bergumul apa yang harus saya sampaikan kepada umat-umat yang ada di Batu Raja ini. Karena saya tidak mengerti kebutuhan saudara. Saya tidak mengerti bagaimana rohani hidup saudara, bagaimana pola hidup saudara di hadapan Tuhan, saya tidak tahu. Oleh karena itu saya berdoa supaya Tuhan tunjukkan kepada saya untuk firman Allah yang akan saya sampaikan, supaya firman Allah yang saya sampaikan itu menjawab setiap problem yang saudara hadapi. Saudara-saudara, saya begitu banyak persiapan atau boleh katakan garis besar khotbah yang saya persiapkan untuk pelayanan baik di jemaat saya sendiri maupun di tempat lain. Jadi saya bergumul, kira-kira Tuhan yang bisa menjawab akan problem, yang akan bisa memberikan jawaban atas setiap persoalan yang dihadapi umat-umat, tunjukkan kepada saya. Lalu kemudian saudara-saudara banyak apakah yang ini, tapi setelah saya pergumulkan, kok tidak ada satu beban untuk menyampaikan ayat ini. Saya berdoa yang lain lagi, apa ini Tuhan? Tapi rupanya juga tidak ada satu beban untuk menyampaikan ayat-ayat itu kepada saudara. Akhirnya saya mendapatkan dua ayat, ya, saya mendapatkan dua ayat yang ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, yaitu di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Saya menggunakan PowerPoint bukan karena hal lain, tetapi saya menggunakan PowerPoint karena saya rasa ini akan menyingkat waktu. Jadi ketika saya ajak saudara membaca sebuah ayat, saudara tidak perlu tunggu buka-buka cari-cari. Kenapa? Karena ayat-ayat yang akan saya sampaikan itu adalah ayat-ayat yang saya tampilkan di PowerPoint. Hanya saudara perlu mencatat saja. Kalau ada yang perlu saudara catat, saudara tinggal mencatat saja. Baik, Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Saudara-saudara, berdasarkan dua ayat ini ada tiga hal, mudah-mudahan cukup waktunya. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, yaitu yang pertama, undangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu yang pertama-tama adalah undangan untuk datang kepada Yesus, undangan untuk datang kepada Tuhan. Lalu yang kedua, undangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah undangan untuk memikul kuk, Lalu yang ketiga, undangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah untuk belajar kepadanya. Amin. Jadi ada tiga hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara.
Yang pertama, di dalam ayat yang ke-28 berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Ketika saya lihat referensi ayat ini dari terjemahan-terjemahan yang lain, maka saya temukan di dalam bahasa aslinya, saya tulis itu tulisan aslinya, huruf aslinya, yaitu anapauso atau anapau. Kemudian saya pelajari apa artinya anapauso atau anapau. Anapauso atau anapau ialah berbicara mengenai istirahat, berhenti. Jadi Tuhan berkata begini, semua yang letih lesu datanglah kepadaku, aku akan memberikan kamu beristirahat. Aku akan memberikan kepada kamu berhenti. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita sulit memahami apa maksudnya Tuhan memanggil kita, mengundang kita untuk datang kepadanya, supaya Dia memberikan kita beristirahat, memberikan kepada kita untuk berhenti. Nah, untuk memahami ayat ini, yang perlu saudara mengerti adalah, kalau saudara baca di dalam kitab Perjanjian Baru itu ada 4 Injil. Kenapa bukan 1? Tetapi ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada 4 Injil. Kadang-kadang kita berpikir apakah tidak cukup 1 Injil saja, Matius saja, Markus saja, Lukas saja, atau Yohanes saja. Mengapa ada 4 Injil? Saudara-saudara, kita perlu memahami bahwa 4 Injil ini itu ditulis oleh orang yang berbeda dan ditujukan kepada bangsa yang berbeda. Nah, Injil Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi. Injil Markus itu ditujukan kepada orang Roma atau orang-orang penjajah-penjajah. Injil Lukas itu ditujukan kepada semua umat manusia. Dan Injil Yohanes itu ditujukan khusus kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti bahwa kita tidak membutuhkan Injil yang lain, tidak membutuhkan Matius, Markus, atau Injil yang lain. Tidak. Semua Injil ini kita perlukan karena apa? Karena 4 Injil ini itu mencatat secara kompleks mengenai kehidupan Tuhan Yesus. Hanya 4 pribadi yang menulis ini itu memandang dari sudut pandang yang berbeda. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara, bahwa Injil Matius itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Nah, mari kita melihat, orang Yahudi itu adalah orang yang sangat kental dengan hukum Taurat. Jadi orang Yahudi ini sangat kental sekali dengan hukum Taurat. Nah, sebagai orang Yahudi yang kental sekali dengan hukum Taurat, yang dituntut untuk memenuhi hukum Taurat, maka mereka ini saudara-saudara berusaha semaksimal mungkin, baik pagi, siang, malam, untuk memenuhi tuntutan Taurat itu. Nah, kita akan lihat saudara-saudara, bagi orang Yahudi, Taurat itu adalah yang pertama. Itu merupakan jalan. Jadi orang Yahudi menganggap Taurat itu adalah jalan. Jalan untuk datang menghampiri Allah. Jalan untuk datang menghadap Allah. Memang secara literal tidak ada satu ayat pun mengatakan bahwa Taurat itu adalah jalan bagi orang Yahudi. Namun demikian, kalau sudah baca secara keseluruhan kitab Taurat, maka kita ketahui bahwa Taurat ini bagi orang Yahudi merupakan suatu jalan untuk mendekat kepada Allah. Amen. Ketika orang-orang Yahudi melakukan kesalahan, ketika orang-orang Yahudi melakukan pelanggaran atau berbuat dosa, mereka terpisah dari Allah. Mereka tercerai dari
dari Allah. Nah, supaya orang Yahudi itu bisa kembali dekat kepada Allah, maka orang Yahudi itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh kitab Taurat. Amin. Salah satu contoh, saudara, kalau orang Yahudi berdosa, maka Taurat menyarankan, Taurat memerintahkan kepada orang Yahudi supaya orang Yahudi itu membawa seekor lembu atau seekor domba, seekor kambing, lalu dikorbankan. Setelah dikorbankan, maka mereka mendapatkan pengampunan dosa dan mereka boleh datang menghadap Allah. Amin. Lalu kemudian, saudara-saudara, yang kedua, bagi orang Yahudi, Taurat itu kebenarannya. Ya, Taurat itu kebenarannya. Karena orang Yahudi menganggap bahwa Taurat itu adalah kebenarannya, itulah sebabnya orang Yahudi berdoa supaya mereka memiliki hidup yang benar. Amin. Orang Yahudi tidak mau saudara-saudara mereka itu supaya tersesat atau melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, tidak mau. Tapi orang Yahudi berusaha secara maksimal. Supaya apa? Supaya dapat memenuhi tuntutan Taurat agar hidupnya itu benar. Amin. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, bahwa hukum Taurat itu adalah kehidupannya. Ketika bangsa Yahudi atau orang Israel itu hampir masuk ke dalam negeri perjanjian, negeri Kanaan, Musa memperingatkan mereka. Dan Musa berkata, hari ini aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Amin. Kalau kamu ingin hidup, penuhi semua perintah-perintah Allah. Tapi kalau kamu melalaikan, mengabaikan, melanggar perintah-perintah Allah, maka kematian yang akan menimpa kamu. Amin. Lalu kemudian, saudara, yang keempat, banyak sebenarnya, tetapi saya hanya sampaikan beberapa saja di sini. Yang keempat, bagi orang-orang Yahudi, Taurat itu berkatnya. Jadi mereka menganggap kalau mereka ingin diberkati oleh Tuhan, maka mereka harus memenuhi tuntutan Taurat. Amin. Coba perhatikan baik-baik, karena orang Yahudi punya prinsip bahwa Taurat adalah jalan. Taurat adalah kebenaran. Taurat adalah kehidupan. Taurat adalah berkat-berkat. Tentunya orang Yahudi akan berusaha secara maksimal supaya apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar di dalam kehidupan. Amin. Saya percaya kita juga seperti itu, saudara-saudara. Tidak ada di antara saudara ini berdoa pagi hari, Tuhan supaya berkat itu jauh dari saya. Tidak ada di antara saudara itu berdoa, Tuhan biarlah tutup datang menimpa aku. Pasti saudara minta berkat. Amin. Tuhan berkati hidup saya sepanjang hari ini. Berkati usaha saya. Berkati pekerjaan saya. Berkati rumah tangga saya. Karena tahu saudara, kalau ada kata berkat itu tidak turun, maka banyak problem yang terjadi. Demikian juga, pasti bukan hanya orang Yahudi, tapi semua orang pasti ingin memiliki hidup yang benar. Amin. Mereka berusaha bagaimana caranya hidup yang benar. Ya. Mereka berusaha bagaimana cara hidup yang benar. Nah, ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya di tengah-tengah bangsa Yahudi yang kental dengan hukum Taurat, yang terus-menerus berlomba berusaha memenuhi tuntutan hukum Taurat, maka Tuhan melihat seolah-olah tidak ada waktu bagi bangsa Yahudi itu beristirahat. Karena pagi hari mereka bangun, kemudian mereka menghafal semua hukum Taurat itu, ayat-ayat Alkitab di dalam hukum Taurat. Mereka hafal semua. Siang hari juga begitu, malam hari begitu. Itu tiap hari. Seandainya mereka melihat mereka telah melakukan kesalahan, mereka berusaha bagaimana kesalahan saya mendapatkan pengampunan. Itu dilakukan setiap hari sehingga Tuhan melihat seolah-olah tidak ada waktu untuk mereka beristirahat. Seolah-olah tidak ada waktu bagi mereka untuk berhenti dari semua perjuangan itu.
Nah, oleh karena itu Injil Matius menampilkan undangan Tuhan Yesus kepada bangsa Yahudi. Mari datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, yang tiap hari kamu berjuang untuk memperoleh kebenaran, untuk memperoleh kehidupan, untuk memperoleh berkat, dan juga memperoleh kebenaran yang berjalan. Mari datang kepadaku. Amen. Sebab apa? Sebab aku akan memberikan kamu beristirahat. Aku akan memberikan kamu berhenti dari semua perjuangan-perjuangan usaha-usaha. Sebab di dalam aku, Tuhan berkata, di dalam aku itu ada jalan bagimu untuk mendekat kepada Allah. Amen. Di dalam aku itu ada kebenaran, kebenaran yang dari Allah. Di dalam aku ada kehidupan. Di dalam aku ada berkat-berkat rohani yang tersimpan di dalam surga. Ketika kamu datang kepadaku, ketika kamu menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu sudah tidak perlu lagi berusaha. Kamu sudah tidak perlu lagi berlelah-lelah untuk memenuhi tuntutan Taurat. Sebab semua tuntutan Taurat itu digenapi di dalam diri saya. Amen. Jadi saudara-saudara yang kasih, kalau Yesus mengundang orang-orang Yahudi datang kepadanya, karena Yesus tahu jawaban semua keperluan kebutuhan orang Yahudi, jawaban semua kerinduan orang Yahudi itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amen. Undangan ini saudara-saudara bukan hanya ditujukan kepada bangsa Yahudi, tapi undangan ini juga ditujukan kepada bangsa-bangsa lain yang merindukan jalan kebenaran dan kehidupan, Amen. yang merindukan berkat-berkat itu. Semua bangsa, Amen. kalau bangsa-bangsa di dunia ini ingin mendapatkan jalan mendekat kepada Allah, ingin mendapatkan jalan kehidupan, ingin mendapatkan jalan keselamatan, mereka tidak bisa mencari di tempat lain. Amen. Mereka tidak bisa mencari di tempat-tempat lain atau pada nama-nama orang lain. Makanya Rasul Petrus berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang dikaruniakan oleh Allah di dalamnya kamu dapat diselamatkan. Amen. Jadi saudara-saudara, kalau saudara merindukan jalan yang benar, kalau saudara merindukan kebenaran, kalau saudara merindukan kehidupan, kalau saudara ingin diberkati oleh Allah, tidak ada jalan lain kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Amen. Kristus. Jadi kalau saudara membuka hati untuk Tuhan, kalau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua janji-janji Allah yang pernah diucapkan kepada bangsa Israel ini juga menjadi bahagian saudara-saudara. Amen. Janji-janji yang disampaikan kepada bangsa Israel itu juga janji yang diberikan kepada saudara, dan Allah juga akan mengerjakan dan juga menggenapkan semua janji yang pernah dijanjikan kepada bangsa Israel. Amen. Dan itu semua akan digenapi dalam kehidupan saudara. Karena apa? Karena kita tahu saudara-saudara, tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Amen. Tidak ada jalan lain. Tidak ada kebenaran di tempat lain. Tidak ada kehidupan di tempat lain. Tidak ada berkat-berkat rohani yang tersimpan di surga di tempat lain. Semua ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amen. Jadi kalau saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua yang ada di dalam kitab perjanjian lama, berkat-berkat yang dijanjikan itu akan digenapi di dalam kehidupan saudara-saudara. Amen. Oleh karena itu, saudara harus bersukacita. Amen. Saudara harus bangga. Saudara Amen. harus bermegah-megah. Sebab apa? Sebab saudara sudah mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Amen. Yaitu jalan kebenaran kehidupan dan berkat-berkat rohani. Amen. Kemudian saudara-saudara, langsung saja ini ayat-ayat semua yang saya tulis di sini. Nah, kemudian yang kedua. Undangan. Yang kedua ialah Tuhan mengundang supaya orang-orang yang datang kepadanya itu memikul kuk. Saudara tahu kuk itu? Kuk itu saudara-saudara, saya berikan contoh begini. Kuk ini kalau andai kata seorang petani mau membaca ladangnya atau membaca sawahnya menggunakan sapi, lembu, supaya hasil bajakannya itu lurus,
tidak mencang-mencong. Maka harus dipasang kuk. Supaya apa? Supaya sapi itu dapat dikendalikan. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau andai kata seseorang membajak ladang atau sawah menggunakan sapi tetapi tidak ada kuknya, maka saudara lihat bahwa hasil daripada bajakan tidak akan karuan. Bahkan sapi itu sendiri saudara mungkin tidak lagi melahirkan pembajakan itu. Nah, supaya dapat disetir dengan baik sehingga menghasilkan hasil bajakan yang lurus, maka dia harus dipasang kuk itu. Amin. Lalu umpamanya lagi saudara, kuk itu sama dengan pasangan yang ada di kuda. Kalau di sini tidak ada ya dokar itu ya, dokar yang tarik kuda. Tapi kalau jauh masih banyak. Nah, kuda ini bisa lurus jalannya. Kuda ini bisa berjalan dengan baik. Karena ada kendali di hidungnya, ada kendali di mulutnya. Nah, coba bayangkan kalau umpamanya kuda itu tidak ada kendali di mulutnya, maka hasil bagaimana saudara-saudara? Dia akan lihat kiri kanan, kemudian dia akan membelok kiri kanan, dan akibatnya apa? Akibatnya tidak akan sampai kepada tujuan. Dan saudara tahu dari arti rohaninya apa? Kalau orang Kristen itu ingin memiliki kehidupan yang lurus, kalau orang Kristen ingin memiliki kehidupan yang benar, harus ada kendali dalam hidupnya. Amin. Kalau kita lihat begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak punya kendali dalam hidupnya, hidupnya sembrono, hidupnya bengkok, hidupnya acak-acakan, rusak sama sekali. Karena apa? Karena mereka tidak punya kendali dalam kehidupannya. Amin. Jadi kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen merindukan atau ingin mendapatkan atau ingin memiliki hidup yang benar, hidup yang lurus, hidup yang jujur, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, tidak ada jalan lain kecuali harus ada kuk, harus ada pasang, harus ada kendali di dalam kehidupan saudara-saudara. Ya. Kalau kita lihat kendali ini yang dimaksud dalam Alkitab atau apa, saudara? Yang pertama, kendali ini itu adalah firman Tuhan. Amen. Itu yang pertama. Jadi kendali itu yang pertama-tama itu berbicara tentang firman Tuhan. Kalau saudara datang di tempat ini ingin mengerti kebenaran, ingin mendengarkan kebenaran, tapi tujuannya ialah supaya saudara melakukan firman Tuhan. Amin. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan tutup hati saudara-saudara. Amin. Jangan keraskan hati saudara. Jangan membuat hati saudara menjadi tegar tengkuk. Tapi ketika saudara mendengarkan firman Allah, lembutkan hati saudara-saudara. Supaya apa? Supaya ketika firman Allah disampaikan kepada saudara, firman itu masuk ke dalam hati, bekerja dalam hati, mengubah hidup kita, menyucikan, menguduskan kehidupan kita. Amin. Tapi kalau saudara tidak membuka hati dengan baik, tidak memberikan tempat yang baik, tidak melembutkan hati saudara, maka firman Tuhan itu tidak akan masuk ke dalam hati saudara. Begitu banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Kenapa banyak orang Kristen walaupun mendengar, ya Tuhan berkata mereka punya telinga mendengar tapi tidak mendengar, mereka punya mata melihat tapi tidak melihat. Nah, kenapa saudara-saudara? Ini berbicara khusus untuk orang Israel. Orang Israel itu saudara melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh para nabi. Juga bangsa Israel pada saat itu melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mereka mendengar langsung, secara langsung ajaran-ajaran firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tapi banyak di antara mereka yang mengeraskan hati. Banyak di antara mereka yang berusaha menutup hatinya supaya perkataan Yesus itu tidak masuk dalam hidup mereka. Itulah sebabnya tidak ada mujizat, tidak ada korban dalam hidup mereka. Oleh karena itu, kalau saudara ingin dirubah, kalau saudara ingin disucikan, dikuduskan oleh firman Allah, kalau ingin saudara dibentuk menjadi pribadi yang sesuai dengan firman Allah, buka hati saudara-saudara. Amin. Berikan tempat yang terbaik. Amin.
Amin. Berikan tempat yang subur dalam hati saudara, Amin. supaya ketika saudara mendengarkan firman Allah bekerja jauh lebih dalam di dalam hati saudara, dan itu Amin. akan mengubah hidup saudara-saudara. Amin. Sekali lagi saudara, banyak orang-orang Kristen setiap hari Minggu mendengar firman Allah, tapi mengapa tidak berubah hidupnya? Hidupnya jahat tetap jahat, hidupnya bengkok tetap bengkok, hidupnya rusak tetap rusak. Mereka datang beribadah kepada Allah, hidupnya rusak, pulang tetap rusak. Mereka datang ibadah kepada Allah, hidupnya bobrok, pulang tetap bobrok. Karena apa? Karena ketika mereka beribadah kepada Allah, tidak membuka hati sama sekali. Ya. Hanya mereka menganggap bahwa hanya kewajiban saya ke gereja. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Amin. Tuhan menghendaki setiap orang yang percaya itu memiliki hidup yang disucikan, hidup Amin. yang dibentuk, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Dalam Injil Yohanes dikatakan kamu memang bersih oleh karena perkataan-perkataan yang dikatakan. Itu artinya bahwa perkataan Yesus itu punya kuasa untuk mengubah, untuk menyucikan, menguduskan, dan membersihkan kehidupan kita. Kalau firman Yesus tidak mendapat tempat dalam hati saudara, maka saudara bukan menjadi orang suci, bukan menjadi orang yang bersih dari Allah. Saudara tetap menjadi orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran, penuh dengan kejahatan. Oleh karena buka hati saudara setiap kali saudara mendengarkan firman Allah. Kemudian yang kedua, kendali atau kok ini itu berbicara tentang Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kita berada di tengah dunia. Dunia ini penuh dengan penyesatan, penuh dengan tantangan. Dan kita tahu bahwa dunia ini tempat atau medan di mana iblis bekerja. Dia bekerja tidak mengenal lelah. Dia bekerja tidak mengenal waktu. Siang malam dia bekerja. Tujuannya apa? Tujuannya menyesatkan orang-orang yang percaya, melemahkan iman orang-orang percaya, membuat pandangan tujuan orang percaya menjadi kabur. Itu pekerjaan iblis. Jadi kalau saudara mengalami bahwa saudara tidak punya pandangan yang jelas tentang tujuan hidup saudara, maka ingat bahwa iblis itu adalah merencanakannya. Kalau sudah memiliki suatu kehidupan yang hancur, iblis itu memang merencanakan saudara seperti itu. Oleh karena itu saudara-saudara, Yesus berkata bahwa kamu perlu Roh Kudus. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus ini akan memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Roh Kudus ini akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Jadi saudara dan saya ini, kita ini perlu Roh Kudus. Ya. Kita perlu menyerahkan diri kita ke dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Supaya apa? Supaya kita dibawa masuk ke dalam kebenaran dan masuk lebih dalam lagi di dalam kebenaran. Amin. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa. Ya, amin, amin. Kita perlu ingat saudara, iblis itu punya kekuatan yang dahsyat. Iblis itu punya kekuatan yang besar. Dia pribadi yang besar. Tetapi kalau kita ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka Roh itu jauh lebih besar dari segala apa yang ada di dalam dunia ini. Ya, amin. Oleh karena itu, saudara perlu Roh Kudus. Amin. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu Roh Kudus supaya kita memimpin setiap langkah kita, supaya kita memiliki hidup yang benar. Amin. Saudara tahu bahwa pada akhir zaman ini semakin mendekati kedatangan Tuhan ini, saudara-saudara. Ya. Penyesatan, ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat itu akan tumpah ruah. Itu akan merajalela di dunia ini. Ya. Saudara lihatlah di YouTube, saudara lihat di media sosial yang lain, ditampilkan ajaran-ajaran yang kelihatannya memang wah bagus. Nah, banyak orang yang terkecoh di situ, banyak orang yang terpengaruh di situ. Tetapi saudara-saudara yang kasih, kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus akan mengajar kepada kita untuk dapat melihat ini bukan jalan Allah. Amin. Ini bukan jalan Tuhan, ini bukan kebenaran. Amin. Ini adalah upaya-upaya kegelapan. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara,
Saudara dan saya perlu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Nah, ada orang berkata, bagaimana saya bisa hidup menurut firman Allah? Bukankah firman Allah itu banyak sekali yang sangat berat kalau saya lakukan? Bagaimana saya bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus supaya saya hidup yang benar dalam dunia ini? Bukankah kita ini manusia yang sangat terbatas, seringkali terjatuh, seringkali terpleset dan sebagainya? Ada satu syarat yang saudara harus penuhi untuk hidup menurut firman Allah, untuk hidup menurut Roh Kudus. Amin. Syarat itu apa, saudara-saudara? Syarat itu tidak lain adalah menyangkal diri dan menanggung salib. Amin. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Haleluya. Memang saudara-saudara, memikul salib itu kita harus benar-benar rugi. Karena apa? Karena kita akan menjauhkan semua keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan daging kita. Amin. Kita jauhkan semuanya itu semata-mata ingin supaya saya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Orang Kristen itu perlu hanya satu syaratnya. Kalau sampai saudara ingin hidup yang benar sesuai dengan firman Allah, kalau saudara ingin supaya saudara mentaati pimpinan Roh Kudus, hanya satu syaratnya: memikul salib, menanggung diri dan memikul salib. Amin. Nah, saudara-saudara kasih, memang menyalibkan diri, menyangkal diri, menyalibkan diri itu memang berat. Tapi nanti kita melihat saudara apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada ayat yang terakhir. Kok yang kupasang itu ringan rasanya, kok yang kupasang itu enak rasanya. Amin. Karena apa? Karena kok yang saudara tanggung itu kok yang diperintahkan oleh Allah, dan Allah memberikan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada saudara. Amin. Untuk menanggung kok itu. Maka Amin. saudara, biarlah kita bersukacita. Kalau sekali waktu ada salib yang harus kita pikul, kita bersukacita. Karena apa? Amin. Karena salib itu satu-satunya syarat, bukan salah satu syarat. Salib itu adalah satu-satunya syarat untuk memenuhi dan untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk melakukan firman Allah. Haleluya. Oh, yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga adalah Yesus mengundang untuk belajar kepadanya. Amin. Yesus mengundang untuk belajar kepadanya. Saudara-saudara, belajar apa? Saya perhatikan dalam istilah aslinya itu seperti ini. Kamu dengar apa yang aku katakan? Seperti ini. Tuhan Yesus berkata, kamu dengar apa yang aku katakan, kamu dengar apa yang aku ajarkan. Nah, itu kamu lakukan. Amin. Itu yang kamu lakukan. Itu artinya apa yang aku sampaikan kepadamu bukan hanya kamu dengar, tapi ajaran yang diberikan kepadamu, kamu lakukanlah itu. Amin. Jadi ketika firman Allah disampaikan kepada saudara, saudara tidak hanya mendengar, oh ya, bagus. Bukan sampai di situ, saudara-saudara. Ya. Ketika sudah mendengarkan firman Allah, ada satu perintah, lakukan itu. Amin. Karena Tuhan Yesus berkata, tidak semua orang yang Datang. berseru kepada Tuhan yang termasuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudari, yang pertama yang perlu kita ketahui, apa yang kita dengar, apa yang kita terima, itu kita lakukan. Kita belajar. Sebagai orang belajar kan tidak langsung berhasil, tidak langsung sempurna. Anak kecil mungkin masih umur 2 tahun ketika pertama kali belajar berdiri, itu tidak langsung tidak langsung lari, saudara. Ketika mereka berdiri mungkin agak goyang-goyang ya, ketika umur 1 tahun atau sekitar, mereka goyang-goyang, jatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi. Tapi anak kecil nggak berhenti untuk belajar berdiri. Ya. Ketika sudah waktunya, saudara-saudara, anak kecil ini terus belajar, akhirnya berhasil bisa berdiri, bukan hanya berdiri, bisa berjalan dan bisa berlari. Saudara bisa berjalan saat ini itu karena dulu saudara pernah belajar. Amin, saudara-saudara. Ya. Ada di antara saudara yang lahir kemudian langsung saya bisa berdiri, saya bisa lari.
Tidak ada saudara-saudara. Demikian juga kita berbicara. Ketika lahir kita nggak bisa bicara apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Nah kemudian setelah menangis, setelah bisa menangis beberapa waktu kemudian kita mulai belajar. Ya, mereka mulai belajar. Ma, pa, itu saja saudara. Lalu kemudian ditambah lagi mam dan lain sebagainya. Walaupun diketahui oleh orang tua, diketahui oleh orang lain, lucu karena apa? Karena perkataan-perkataannya yang aneh-aneh itu. Tetapi bayi ini atau anak kecil tidak berhenti belajar. Dia terus baru belajar sampai akhirnya dia bisa bicara dengan lancar. Saudara dan saya kalau saat ini bisa berbicara dengan lancar, sudah pernah belajar. Amin. Jadi sudah lihat orang tua saudara sudah bisa ngomong. Anak kecil itu ingin supaya bisa seperti orang tuanya, itu sebenarnya diajari oleh orang tuanya. Mama, papa, terus diajari. Tapi lama-lama saudara berhasil bukan hanya papa, mama, bukan hanya mam dan lain sebagainya, tapi kemudian bisa berbicara dengan lancar seperti saudara dan saya. Jadi yang pertama kita perlu belajar supaya kita dapat melakukan apa yang kita terima, ajaran yang kita terima, ajaran yang daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak pernah belajar, bagaimana saudara bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki secara utuh? Amin. Bagaimana saudara bisa menjadi sempurna kalau saudara tidak mau belajar? Oleh karena itu belajarlah, belajar apa yang sudah dengar itu pelajari untuk saudara lakukan. Amin. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan berhati. Yang kemudian yang kedua sudah belajar apa yang Yesus lakukan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Tuhan berkata, lihat dengan baik-baik apa yang aku ucapkan, apa yang aku ajarkan kepada itu, belajarlah melakukannya. Lalu kemudian Tuhan berkata, belajar juga seperti aku melakukannya. Amin. Nah saudara-saudara, Tuhan bukan hanya mengajar saudara supaya mendengar apa yang saudara terima dari itu, tetapi juga saudara perlu belajar apa yang Yesus lakukan. Amin. Saya ingin berbicara secara singkat apa yang Yesus lakukan. Saya memang banyak sekali, tapi yang sangat-sangat perlu saudara ketahui yang pertama-tama adalah soal ketaatan. Iya. Saudara-saudara, Yesus tahu kok ketika dia mau datang dalam dunia, Yesus tahu bahwa dia datang dalam dunia, dia akan menderita dengan penderitaan yang dahsyat. Dia harus tinggalkan kemuliaannya di dalam surga. Dia tinggalkan segala-galanya di sana dan dia menjelma menjadi manusia, menjadi seorang hamba yang miskin. Dan sebagai seorang hamba, dia harus taat kepada Bapaknya, dia harus taat kepada firman Allah, dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Ketika dia melihat apa yang akan dialami di atas kayu salib, dia belajar mentaatinya. Itu sebabnya dalam kitab Ibrani berkata, walaupun dia sebagai seorang anak, tapi dia belajar menjadi taat. Amin. Nah, ketaatan penting saudara, karena ketaatan itu akan membawa saudara terhadap hidup yang benar. Amin. Ketaatan itu penting karena apa? Karena kalau kita tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus, bagaimana saudara berhasil menjadi seorang yang menjadi murid Kristus, menjadi seorang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Jadi sudah perlu belajar taat. Yang kedua, belajar mengampuni. Nah ini biasanya saudara-saudara, mengampuni memang agak sulit sekali. Yesus saudara lihat, Yesus itu bukan hanya mengajar, bukan hanya berkhotbah, ampunilah saudaramu kalau saudaramu itu berbuat salah. Bukan hanya 7 kali, tapi 77 kali kamu harus ampuni. Musuh-musuhmu kamu ampuni, orang yang benci sama kamu ampuni. Pokoknya semua orang yang berbuat salah kepadamu, kamu ampuni. Amin. Dan apa yang Yesus ajarkan ini dia tunjukkan ketika dia ada di atas kayu salib. Ketika dia ada di atas kayu salib, dia melihat imam-imam orang-orang Yahudi yang memandang kepada Yesus yang penuh kebencian, yang memandang kepada Yesus penuh dengan dendam. Bahkan orang
orang Yahudi ahli Taurat ini dalam hatinya bersyukurlah sebab apa? Sebab Yesus Kristus ngaku-ngaku adalah disalibkan. Sekarang kapok. Mereka melihat dengan mata yang penuh kebencian. Mereka melihat dengan mata yang penuh dendam. Mungkin penuh dengan soal. Kapok sekarang. Kapok kamu sekarang. Disalibkan. Tetapi ketika Yesus melihat mata-mata mereka yang penuh dengan kebencian dan dendam itu, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Amin. Jadi Yesus bukan hanya mengajar, Yesus bukan hanya memberikan ajaran kepada murid-muridnya untuk mengampuni orang yang bersalah, bukan hanya untuk mengampuni orang-orang yang bersalah saja, tetapi juga kepada musuh-musuhnya. Dan dia tunjukkan, dia bukan hanya ngomong saudara-saudara, tapi dia tunjukkan, ini loh yang aku lakukan. Amin. Nah, oleh karena itu Yesus membedakan supaya kita belajar seperti yang Yesus lakukan. Amin. Belajar taat kepada Tuhan, belajar juga mengampuni orang-orang yang bersalah. Amin. Seperti Yesus mengampuni. Lalu kemudian saudara katakan, belajar kepadaku karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Yesus punya kuasa yang luar biasa dahsyat. Amin. Tidak ada seorang pun pemimpin agama, pendiri agama yang dapat mengubah air putih. Tidak ada seorang pun pemimpin dunia ini yang dapat berjalan di atas air. Amin. Tidak ada di antara mereka yang sanggup melakukan mujizat yang luar biasa dahsyatnya. Tidak ada di antara mereka yang sanggup menghidupkan orang mati, bahkan orang mati 4 hari. Tidak ada, saudara-saudara, hanya satu pribadi yang sanggup melakukan itu. Yaitu pribadi Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Hanya pribadi Yesus Kristus sanggup melakukan itu. Dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepada Bapa. Amin. Tapi sudah lihat, dia tidak berkata begitu. Datang kepada, belajar kepada, sebab aku punya segala kuasa, aku sanggup melakukan segala perkara. Tidak, sudah. Tapi justru dia berkata, mari datang kepada, belajar kepadaku, sebab apa? Sebab aku lemah, lembut dan rendah hati. Mari tanyakan saudara, apa sebabnya? Dia menyatakan aku ini lemah, lembut dan rendah hati. Ketika saya pelajari, Yesus memiliki hati yang lembut. Itulah sebabnya ketika ada orang-orang yang di dalam penderitaan, Yesus mudah jatuh belas kasihan. Ketika melihat banyak orang yang kelaparan karena mengikuti dia selama 3 hari, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ketika ada seorang berduka cita karena anaknya meninggal, Yesus tergerak dengan penuh belas kasihan. Amin. Jadi Yesus itu rendah, Yesus itu lemah lembut. Karena apa? Karena begitu mudah jatuh belas kasihan. Demikian saat ini mungkin ada di antara saudara yang menjalani hidup yang penuh kegagalan. Dan mungkin ada di antara saudara berkata, tiap hari saya kata, apakah Tuhan masih sayang sama saya? Apa Tuhan masih cinta sama saya? Apa Tuhan masih perhatikan saya? Saudara, kalau saudara menjalani kehidupan penuh kegagalan, justru saudara jangan jauh daripada dia. Amen. Justru saudara jangan tinggalkan dia. Datang kepadanya, sebab apa? Sebab dia lemah lembut. Dia jatuh belas kasihan. Dia mudah jatuh belas kasihan. Amen. Mungkin manusia berkata, memang dasar kamu seperti itu. Ketika sudah melihat gagal, bangkrut dan sebagainya, orang lain berkata, oh syukurlah. Tapi kalau saudara datang kepada Yesus, dia melihat keberadaan saudara, dia jatuh belas kasihan. Amin. Dan dia perhatikan bagaimana kehidupan saudara-saudara. Amin. Lalu selanjutnya, rendah hati. Rendah hati ini saudara-saudara adalah suatu sikap, suatu sifat yang mudah menerima segala-galanya. Ya. Kalau saya bertanya di tempat yang lain, apalagi orang itu seorang bos atau seorang pimpinan, ada CCTV-nya di situ, saudara-saudara melihat ada situ stafnya. Lihat siapa datang itu. Oh, ini dari kamu.
dari kamu Pak? Bilang, saya nggak akan terima. Tapi kalau yang datang pakai jas, pakai dasi, apalagi pakai mobil Mercy, kasih tahu, sebentar saya datang, sebentar saya akan sambut. Nah, ini bukan orang yang rendah hati, ini orang yang sombong, ini orang yang tinggi hati, ini orang yang congkak. Amin. Tapi Yesus yang saudara sembah itu, Yesus yang saudara percaya itu, Yesus itu memiliki hati yang lemah lembut dan juga dia rendah hati. Amin. Tidak peduli bagaimana keberadaan saudara, apakah saudara orang miskin, saudara orang kaya, saudara orang terpelajar, saudara orang bodoh, apapun situasi, kondisi atau status sosial saudara. Kalau sudah mau datang kepada Amin. Yesus tidak berkata, orang baik tidak berhasil lagi. Penuh gagal. Dia mengerjakan merasa. Yesus tidak berkata seperti itu. Ya, Dia amin. membuka hati. Mari datang. Amin. Mari Amin. aku terima kamu. Aku terima kamu. Nah, saudara, pada siang hari ini, sekali lagi saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara-saudara. Apakah saudara sebagai orang yang berhasil dalam menjalani usaha? Apakah saudara menjadi orang yang berhasil menjalani kehidupan ini? Atau ada di antara saudara gagal terus. Bagi saudara mungkin tidak ada seorang pun yang mengerti keberadaan saudara-saudara. Ya. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana pergumulan dan beban hidup saudara-saudara. Tidak ada seorang pun yang tahu. Saya katakan kepada jemaat yang saya alami, saudara tidak tahu beban pergumulan saya. Saudara tidak tahu apa yang sedang saya pergumulkan. Bagaimana kehidupan saya di hadapan Tuhan, saudara tidak tahu. Mungkin di depan saudara saya tampil dengan penuh sukacita wajah, penuh riang dan sebagainya. Mungkin itu. Tapi saudara tidak tahu kan bagian dalam saya. Saudara tidak tahu. Tetapi ketika saya menanggung beban berat, saya tidak pernah cerita kepada yang lain. Tapi saya bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, orang lain tidak tahu. Mungkin istri saya juga tidak tahu, anak-anak tidak tahu, siapapun tidak tahu Tuhan. Tapi saya bawa hanya untuk tempat saya mencurahkan. Amin. Hanya untuk tempat kami mengadukan problem saya Tuhan. Dan saya tahu lemah lembut dan rendah hati Dia akan menolak saya ketika saya mengeluh di hadapan-Mu. Engkau tidak menolak saya ketika saya mencurahkan isi hati saya. Engkau tidak menolak saya ketika saya menumpahkan beban pergumulan saya. Amin. Tidak ada seorang pun yang tahu, tapi hanya Engkau yang tahu. Amin. Saya tahu bahwa Engkau tidak menolak saya. Amin. Engkau tidak menolak saya. Engkau tidak menutup hati, menutup pintu buat saya. Karena saya tahu Engkau lemah lembut dan rendah hati. Amin. Oleh karena itu Yesus berkata, datang kepadaku, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu itu akan mendapatkan ketenangan. Kalau saya belajar menimba ilmu kepada orang yang sombong, justru pergumulan saya berat sudah. Nanti saya punya problem seperti ini. Mau enggak Dia perhatikan saya? Mau enggak memberikan jawaban atas itu? Problem saya penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Tetapi saudara-saudara, saya punya guru di atas guru, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah seorang guru. Dia seorang guru yang lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Dia mengundang kita semua bukan karena Dia penuh kuasa. Dia mengundang saudara dan saya. Karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Saudara dalam doa ini, mungkin kau sudah mengintrospeksi hidup saudara. Terlihat begitu banyak cacat celah, begitu banyak kegagalan, begitu banyak kesalahan pelanggaran. Dan seringkali kita bertanya, masihkah Tuhan terima saya? Masihkah Tuhan mau dengar saya? Tapi firman Tuhan berkata, Dia itu lemah lembut dan rendah hati. Ketika sudah datang dengan keadaan bagaimanapun, Dia membuka hati, Dia mudah jatuh belas kasihan terhadap Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sehingga demikian, sudah akan mendapatkan penghiburan kalau sudah mendatang kepada mari kita bangkit dari Yesus. Dan nyanyikan seperti Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu.
biarlah kita semua merenungkan kita sedang berada di hadapan pribadi yang lemah lembut dan rendah hati.